Amalan saat mendengar azan. Amalan bijak ketika mendengar dan sesudah azan dikumandangkan. Azan atau azan, bahasa Arab, andan, adalah panggilan ibadah untuk menunaikan sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam dan sangat dianjurkan untuk dilakukan secara jamaah, bersama-sama, dan dipimpin oleh seorang imam. Disebut juga atan, adane, Perancis, azan, Asia Selatan, atau ezan, Turki. Merupakan panggilan pertama yang dikumandangkan secara keras oleh muazin dari masjid setiap kali waktu sholat 5 waktu tiba. Panggilan kedua setelah azan dinamakan iqomah yang dikumandangkan oleh muazin sebagai pemberitahuan kepada jamaah peserta sholat, atau disebut makmum, bahwa ibadah sholat akan segera dimulai. Lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tambahan lafaz khusus untuk azan subuh, dilantunkan setelah lafaz, hayya, alal falah, yang kedua, yaitu as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Lafaz iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Amalan ketika mendengar azan dikumandangkan. Saat mendengar lantunan azan, ada adab-adab yang harus kita perhatikan dan amalan yang disunahkan untuk dikerjakan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu 1. Mengucapkan lafaz azan seperti yang dilantunkan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas sholaah dan hayya 'alal falah. Ketika muazin melantunkan dua lafaz tersebut, kita disunahkan untuk mengucapkan hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang mengamalkannya, butir satu di atas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadits riwayat Muslim nomor 385 sahih. 2. Ketika muazin melantunkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, kita disunahkan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Raditu billahi robba wabi Muhammadir Rasulullah wabil Islami diina. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai agamaku. Hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mendengar muazin mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia menjawabnya dengan, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wabi Muhammadir Rasulullah, wabil Islami diina, maka dosa-dosanya diampuni. Hadits riwayat Muslim, nomor 386 sahih. Amalan sesudah azan dikumandangkan. 1. Bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, atau membaca solawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud di dalam sholat. 2. Membaca doa agung yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu, doa setelah mendengarkan lantunan azan, berdasarkan pada hadits sahih berikut ini. Allahumma robba hadzihi dawatit ta'amah, was-sholaatil qoimah, ati Muhammadanil wasiilata wal fadilah, wab atshu makomam mahmudanil laziwa atah. Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, solat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom, kedudukan, terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Hadits riwayat Jabir radhiyallahu anhu tersebut dikeluarkan oleh Abu Dawud 529, Tirmidzi 211, An-Nasai 226 atau 9791, dan Ibnu Majah 722. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Bukhari 579 atau 4719. Barang siapa yang setelah mendengar azan dikumandangkan kemudian membaca doa di atas, yaitu, doa setelah mendengar lantunan azan, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. 3. Memanjatkan doa sesuai hajat yang diinginkan. Waktu di antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, berdasarkan hadits berikut, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadits riwayat Abu Dawud, nomor 521, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ada dua tambahan dalam lafaz doa sesudah azan. 1. Innaka la tuhliful mi'ad, oleh Al-Baihaqi, 1/410. Mengenai lafaz tersebut di atas, sebagian ulama, mereka menganggap riwayat ini tidak sahih karena menyelisihi mayoritas perawi lain dari hadits doa sesudah azan, yang tidak menyertakan lafaz tersebut. Sehingga mereka berpendapat bahwa mencukupkan diri dengan membaca doa ini tanpa menyertakan lafaz tambahan tersebut di atas lebih baik dan lebih utama. Sebagian ulama lainnya, seperti Abdul Aziz bin Bas dan Ibnu Utsaimin menganjurkan penyertaan lafaz ini dalam doa, karena mereka menganggap riwayat Al-Baihaqi ini memiliki sanad yang sahih, dan lafaz tersebut juga merupakan lafaz doa orang-orang beriman, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran 3 ayat 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Lihat, Syarh Riyadus Syalihin karangan Syekh Ibnu Utsaimin 5/41, dan Fatawa Nur ala Ad-Darb karangan Syekh Abdul Aziz bin Bas 6/376. 2. Wasyarofa wad darojatal aliyatar rofiyah, oleh Ibnu As-Sunni dalam Amal al-Yaum wa al-Lailah. Ini tambahan mudraj dan termasuk tambahan yang tidak ada asal-usulnya. Sesuai kata Ibnu Hajar dalam At-Talhish 1/221. Ada 3 versi lafaz doa sesudah azan. 1. Versi Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah,
yaitu tanpa ada tambahan lafaz was syarofa wat darojatal, aliyatar rofiyah dan lafaz innaka la tuhliful mi'ad. 2. Versi Imam Al-Baihaqi, yaitu seperti versi 1 dengan tambahan lafaz innaka la tuhliful mi'ad. 3. Versi Imam Ibnu As-Sunni, yaitu seperti versi 1 dengan tambahan lafaz was syarofa wat darojatal, aliyatar rofiyah dan lafaz innaka la tuhliful mi'ad. Makna doa sesudah azan. Allahumma robah hazihid dawatit ta'ammah. Ya Allah pemilik panggilan yang sempurna ini, yaitu panggilan azan, karena azan merupakan seruan menuju ibadah yang paling mulia dan untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, panggilan ini disebut sebagai panggilan yang sempurna, tidak seperti panggilan-panggilan menuju hal-hal yang bersifat keduniaan yang mengandung keburukan dan kekurangan. Maka, selayaknya kita senantiasa memenuhi panggilan tersebut, dan meninggalkan segala panggilan hawa nafsu dan panggilan setan yang membisikkan kepada kita untuk melanjutkan pekerjaan, bermain, istirahat, tidur, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Karena semua panggilan untuk mengabaikan panggilan azan merupakan panggilan yang mengandung keburukan dan kekurangan. Was sholatil qo'imah, dan sholat yang didirikan, yaitu sholat yang akan dikerjakan setelah panggilan azan tersebut. Ati Muhammadanil wasilah, berilah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, yaitu kedudukan tertinggi di surga yang hanya Allah istimewakan bagi satu hambanya saja. Rasulullah pernah ditanya tentang makna al-wasilah, dan beliau menjawab, itu adalah derajat tertinggi di surga yang tidak akan diraih melainkan oleh satu orang saja, dan aku berharap orang itu adalah aku. Hadits riwayat At-Tirmidzi, nomor 3612. Wal Fadilah, dan Al-Fadilah, yaitu keutamaan bagi Nabi Muhammad atas seluruh makhluk yang lain pada hari kiamat. Wab, atshu makomam mahmudanil lazi wa, attah, dan bangkitkanlah beliau di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Kedudukan yang terpuji adalah hak yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat bagi hamba-hamba Allah yang Dia kehendaki. Innaka la tuhliful mi'ad, sungguh engkau, Allah, tidak pernah mengingkari janji.